Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Adi Maulana Al-Farisi. I'm from 11th grade chemical analyst. On this occasion, I represent Group 4 as moderator who will present the matter of vitamin C, iodo or iodimetry. Before we go to the material, I will introduce my friend in Group 4. Here are my friends. 안녕하세요. 제 이름은 물아울리아입니다. 저는 11학년 부학학 분석가입니다. 고마워. 안녕. Ciao a tutti, mi chiamo Selina Bila, analista di chimica della classe 11. Grazie. Hallo allerseits, ich heiße Munde Nurquraini von einem Chemieanalysen der Klasse 11. Assalamualaikum. Merhaba. Beni Malun Azka, ikinci sinif kimyasal analis lise sinden geliyorum. Memnun oldum. Next, we will lead to more material discussion. Happy watching and enjoy the video. Iodimetri. Iodimetri merupakan titrasi langsung di mana sampel langsung dititrasi oleh iodium. Indikator yang digunakan adalah amilum yang ditambahkan di awal titrasi. Tujuannya untuk memperkirakan terjadinya kompleks iod amilum yang pertama, sehingga titik akhir dapat lebih mudah untuk diamati. Titik akhir dalam titrasi ini ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi biru, yang menandakan bahwa vitamin C telah habis bereaksi dengan iodin. Titrasi ini dilakukan dalam suasana netral sedikit asam, yaitu pH dari 5-8. Kelebihan dan kekurangan titrasi iodimetri. Kelebihannya, yang pertama, reaksi berlangsung lebih cepat karena titran dan analit langsung bereaksi. Kedua, penambahan indikator kanji dilakukan di awal titrasi. Ketiga, warna titik akhir lebih mudah untuk diamati, yaitu dari tidak berwarna menjadi berwarna biru. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, I2 atau iodium sebagai titran bersifat tidak stabil karena mudah terurai oleh cahaya, sehingga preparasi sampel harus dilakukan terlebih dahulu. Kedua, dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Ketiga, pada saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion iod. Syarat titrasi iodimetri. Yang pertama, I2 atau iodium sangat tidak stabil. Jadi, jika akan menentukan konsentrasi I2 atau iodium, maka harus sekaligus dengan penetapan kadar suatu zat yang akan ditetapkan. Yang kedua, titrasi harus dilakukan cepat karena I2 atau iodium mudah teroksidasi. Ketiga, suasana harus tepat agar hasil analisanya sesuai. Iodometri. Iodometri merupakan metode analisis kuantitatif volumetri secara tidak langsung yang melibatkan iodin dan menggunakan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sebagai peneternya. Berdasarkan reaksi redoks dengan mengukur jumlah iodin yang tersisa dari hasil reaksi antara vitamin C dengan reaktan. Indikator yang digunakan adalah indikator amilum. Iodometri termasuk titrasi reduktometri. Kelebihan dan kekurangan titrasi iodometri. Kelebihan yang pertama adalah titrasi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, warna titik akhir lebih mudah untuk diamati. Kekurangannya, titrasi yang sulit didapat karena dalam keadaan murni dan kurang stabil sehingga perlakuan khusus diperlakukan dalam pembuatan larutan natrium tiosulfat dan pembekuan. Syarat dalam titrasi iodometri yaitu yang pertama, titrasi dilakukan dalam suhu ruang. Yang kedua, titrasi dilakukan dalam larutan berasam. Dan yang ketiga, diperlukan indikator untuk dapat memperjelas TH. Vitamin C. Vitamin C memiliki unsur C6H8O6 yang disebut juga sebagai asam aksorbat. Memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Vitamin C mudah larut dalam air dan agak stabil dalam larutan asam, tetapi mudah dioksidasi terutama bila dipanaskan. Vitamin C memiliki kedudukan yang tidak stabil karena mudah bereaksi dengan O2 di udara menjadi asam dehidrasi. Vitamin C mudah berubah akibat oksidasi.
namun stabil jika didapat dalam keadaan murni. Di bawah ini ada faktor yang dapat menghilangkan vitamin C. Yang pertama, bila terlalu lama disimpan, karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel yang semula utuh menjadi layu. Yang kedua, bila terpapar cahaya sinar matahari, disebabkan karena adanya proses respirasi dan oksidasi. Yang ketiga, terkena pemanasan. Adapun juga manfaat vitamin C pada kesehatan. Yang pertama, untuk membantu pembentukan kolagen untuk berbagai bagian tubuh. Mempercepat pemulihan luka, membantu penyerapan zat besi, memiliki sifat antioksidan, merawat kesehatan tulang dan gigi, mencegah stres oksidatif, menjaga kesehatan mata, dan untuk mengontrol tekanan darah. Adapun sifat vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang mudah rusak. Tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam bezena. Mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas sinar alkali, enzim, oksidator, oleh katalis tembaga, dan besi. Vitamin C esensial mudah larut dalam air. Bila terpapar udara, warnanya perlahan menjadi gelap, stabil dalam keadaan kering dan mudah teroksidasi. Berbentuk kristal atau serbuk putih yang berwarna agak kuning. Pada pH rendah, vitamin C lebih stabil daripada pada pH tinggi. Vitamin C mudah teroksidasi, lebih-lebih apabila terdapat katalisator Fe, Cu, enzim ascorbat oksidase, sinar, dan temperatur yang tinggi. Larutan encer vitamin C pada pH kurang dari 7,5 masih stabil apabila tidak ada katalisator seperti di atas. Oksidasi vitamin C akan terbentuk asam dihidroaskorbat. Adapun sifat asam dehidroaskorbat atau DHA. Yang pertama, sebagai suplemen pangan vitamin C. Yang kedua, untuk membantu meregenerasi kulit. Yang ketiga, membantu pengeritingan rambut. Yang keempat, membantu penghitaman kulit tanpa sinar matahari. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada titrasi iodometri. Yang pertama, pada penambahan amilum. Penambahan amilum atau penambahan indikator harus dilakukan menjelang TE. Tujuannya agar iod amilum yang terbentuk tidak terlalu banyak, karena iod amilum ini merupakan kompleks dengan ikatan yang kuat. Jika penambahan amilum jauh sebelum TA, volume yang didapatnya akan jauh, karena Na2SO3 tidak dapat memutus ikatan iod amilum ini. Akibatnya, TA menjadi lambat dan kemungkinan TA-nya akan jauh melebihi TE. Yang kedua, penggunaan KI. Penggunaan KI harus bebas iodat atau iod 3-min, dikarenakan iodat ini dapat mengoksidasi imin menjadi I2, yang seharusnya tugas dari sampel dalam suasana asam, sehingga I2 yang terbentuk lebih banyak dari yang seharusnya. Akibatnya, volume Na2S2O3 yang diperlukan akan lebih banyak, dan konsentrasinya menjadi tidak kuantitatif. Berikut ada perbedaan iodimetri dan juga iodometri. Yang pertama yaitu dari metode titrasi. Untuk iodimetri menggunakan metode titrasi tidak langsung, sedangkan iodimetri menggunakan titrasi langsung. Kemudian untuk analitnya, untuk iodimetri yaitu analitnya oksidator, sedangkan iodimetri yaitu reduktor lemah atau C6H8O6. Kemudian untuk sumber I2-nya, untuk iodometri dari hasil reaksi antara Ki dengan sampel atau KiO3. Kemudian untuk iodimetri yaitu dari hasil penimbangan, pelarutan, dan juga standarisasi I2.
Kemudian untuk warna TA-nya, iodometri dari warna biru hingga biru tepat menghilang, sedangkan iodimetri dari tidak berwarna menjadi berwarna biru. Kemudian penambahan amilum. Iodometri di akhir titrasi, sedangkan iodimetri di awal titrasi. Kemudian untuk penambahan KI, yaitu iodometri ada penambahannya, sedangkan iodimetri tidak ada penambahan KI. Berikut ada analit untuk iodimetri dan juga untuk iodometri. Tujuan dan prinsip dasar. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah 1. Membuat larutan, 2. Menentukan konsentrasi, 3. Menentukan kadar vitamin C dengan metode iodimetri, 4. Menentukan kadar vitamin C dengan metode iodometri. Prinsip dasar dari pembuatan larutan I2 ialah berdasarkan sejumlah tertentu I2 yang dilarutkan dalam larutan KI dan diencerkan dengan aquades, kemudian disimpan di tempat sejuk dan gelap dalam botol coklat. Lalu, prinsip standarisasi larutan I2 yaitu berdasarkan sejumlah tertentu larutan Na2S2O3 standar dititrasi dengan larutan I2 yang akan ditetapkan konsentrasinya dengan menggunakan indikator amilum sampai dengan TA yang ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru jelas pada TE berlaku ekivalen I2 sama dengan ekivalen Na2S2O3. Prinsip penetapan kadar vitamin C secara iodimetri, yaitu berdasarkan reaksi redoks sejumlah mili tertentu sampel vitamin C yang dititrasi dengan larutan I2 standar dengan menambahkan indikator amilum hingga TA berwarna biru di mana mol ekivalen vitamin C atau C6H8O6 sama dengan mol ekivalen I2. Dan prinsip penetapan kadar vitamin C secara iodometri yaitu berdasarkan reaksi redoks sejumlah mili tertentu sampel vitamin C yang direaksikan dengan KI berlebih dan KiO3 berlebih sehingga I2 yang dihasilkan akan bereaksi dengan vitamin C, kemudian didiamkan 5 menit agar mol ekivalen vitamin C sama dengan mol ekivalen I2. Kemudian sisa I2 dititrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga menjelang TE atau coklat pudar. Lalu ditambahkan indikator amilum 1%. Titrasi kembali sampai TA berwarna biru tepat menghilang. Sifat fisika dan sifat kimia. 1. Amilum. Sifat fisikanya berwujud padat, berwarna putih, kelarutan dalam air kecil. Sifat kimianya mudah terhidrolisis. Yang kedua ada I2. Sifat fisikanya berwujud padat, berbentuk kristal, tidak berbau, larut dalam KI. Sifat kimianya mudah menguap, sangat reaktif, peka terhadap cahaya, oksidator, dan kompleks triiodida dengan KI. Yang ketiga, H2SO4. Sifat fisikanya, cairan berminyak tak berwarna, tidak berbau, mudah larut dalam air, dan sifat kimianya, korosif dan higroskopis. Yang keempat, ada KI. Sifat fisikanya, serbuk tidak berwarna, titik lebur 681 derajat Celcius, titik didihnya 1330 derajat Celcius, mudah larut dalam air, Mr 166 gram per mol. Sifat kimianya reduktor dan mudah menguap. Kemudian yang kelima ada vitamin C. Sifat fisikanya kristal putih tak berbau, larut dalam air, berwujud padat, densitasnya 1,667 gram per cm kubik. Sifat kimianya reduktor terurai oleh asam encer. Selanjutnya ada Na2S2O3. Sifat fisikanya padatan putih kekuningan, dalam keadaan kering stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam alkohol, sukar larut dalam kloroform, benzen, dan eter. Sifat kimianya reduktor yang mudah teroksidasi, toksik terhadap beberapa jenis sel kanker. Yang ketujuh ada KiO3. Sifat fisikanya berwujud padatan berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, larut dalam KI, tidak larut dalam alkohol, amonia cair, dan asam nitrat. Sifat kimianya zat pengoksidasi, mudah tereduksi. Oke, kita lanjut ke persamaan reaksi. Yang pertama ada persamaan reaksi saat penetapan I2. Saat pelarutan, I2 yang berwarna coklat bereaksi dengan KI yang tidak berwarna, menghasilkan I3- yang berwarna coklat dan K+ yang tidak berwarna. Kemudian, saat standarisasi,
I2 yang berwarna coklat bereaksi dengan 2S2O3 yang tidak berwarna menghasilkan 2 imin yang tidak berwarna ditambah S4O6 di mana I2 itu sebagai oksidator yang mengoksidasi S2O3 menjadi S4O6 dan S2O3 sebagai reduktor yang mereduksi I2 menjadi imin. Kemudian, saat penambahan amilum, I2 yang berwarna coklat bereaksi dengan amilum yang tidak berwarna menghasilkan kompleks iod amilum yang berwarna biru. Yang kedua, ada persamaan reaksi penetapan kadar vitamin C menggunakan metode iodimetri. Saat titrasi, C6H8O6 atau asam askorbat bereaksi dengan I2 menghasilkan C6H6O6 atau asam dihidroaskorbat ditambah 2H+, ditambah 2 elektron. Kemudian, I2 bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan 2 imin. Sehingga asam askorbat ditambah I2 menghasilkan C6H6O6 atau asam dihidroaskorbat ditambah 2H+, ditambah 2 imin. Di mana C6H8O6 atau asam askorbat ini mengalami oksidasi menjadi C6H6O6 atau asam dihidroaskorbat dan I2 mengalami reduksi menjadi 2 imin. Selanjutnya ada persamaan reaksi saat penambahan amilum, di mana I2 bereaksi dengan amilum membentuk kompleks iod amilum yang berwarna biru. Yang ketiga, ada persamaan reaksi penetapan kadar vitamin C dengan metode iodometri. Yang pertama, penambahan Ki dan KiO3, di mana IO3- ditambah 6H+ ditambah 6 elektron menghasilkan imin ditambah 3H2O. Dan 2 imin menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Kemudian kita setarakan elektronnya, sehingga IO3- ditambah 6H+ ditambah 6 imin menghasilkan imin ditambah 3H2O ditambah 3I2. Di mana IO3- ini mengoksidasi imin menjadi I2 dan imin ini mereduksi IO3- menjadi imin. Jadi, fungsi dari penambahan KiO3 adalah untuk mengoksidasi imin menjadi I2. Dan imin di sini berasal dari Ki yang dimana merupakan sumber dari I2. Selanjutnya ada persamaan reaksi saat I2 bereaksi dengan vitamin C sebelum titrasi, di mana I2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 imin dan C6H8O6 atau asam askorbat menghasilkan C6H8O6 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Sehingga menghasilkan I2 ditambah C6H8O6 menghasilkan 2 imin ditambah C6H8O6 ditambah 2H+. Kemudian saat titrasi, I2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 imin dan 2 S2O3 menghasilkan S4O6 ditambah 2 elektron. Jadi, I2 ditambah 2 S2O3 menghasilkan 2 imin ditambah S4O6 di mana I2 itu sebagai oksidator yang mengoksidasi S2O3 menjadi S4O6 dan S2O3 adalah sebagai reduktor yang mereduksi I2 menjadi 2 imin. Setelah itu, saat penambahan amilum, di mana I2 bereaksi dengan amilum membentuk kompleks iod amilum yang berwarna biru. Dan terakhir, saat Ta, di mana iod amilum ditambah 2 elektron menghasilkan 2 iod amilum dan 2 S2O3 menghasilkan S4O6 ditambah 2 elektron. Jadi, iod amilum ditambah 2 S2O3 menghasilkan 2 iod amilum ditambah S4O6 yang tidak berwarna. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum penetapan kadar vitamin C adalah sebagai berikut. Alatnya ada Erlenmeyer, buret amberglass, batang pengaduk, corong, gelas kimia,
klem denstatif, neraca analitik, botol reagen gelap, pipet volume, pipet tetes, botol timbang, spatula, pipet seukuran, botol semprot, dan lumpang alu atau mortar. Bahan-bahan yang akan digunakan diantaranya ada H2SO4 normal, indikator amilum, Aquades, sampel vitamin C, KI bebas iodat, larutan KiO3, dan larutan natrium tiosulfat standar. Selanjutnya kita ke prosedur. Yang pertama yaitu ada prosedur pembuatan larutan I2. Yaitu pertama, timbang kurang lebih 6,35 gram I2. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml bertutup asah. Kemudian buat pula larutan KI 20% atau 20 gram KI dalam 100 ml air. Yang ketiga, larutkan I2 dengan larutan KI 20%. Kemudian campurkan sampai dengan I2 larut. Tambahkan air hingga volume 500 ml. Setelah itu, pindahkan larutan I2 tadi dalam botol reagen warna coklat bertutup. Kemudian simpan di tempat sejuk dan gelap. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prosedur penetapan I2. Yang pertama, pipet 25 ml larutan natrium tiosulfat standar. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer tutup asah. Setelah itu tambahkan 4 ml H2SO4 normal ditambah 5 ml amilum 1% yang berwarna putih susu. Kemudian titrasi dengan I2 yang akan ditetapkan konsentrasinya sampai dengan Ta berwarna biru jelas. Lakukan titrasi hingga diperoleh volume peniter konstan. Setelah itu hitung normalitas I2. Kemudian ada prosedur iodimetri, yaitu prosedur penetapan kadar vitamin C metode iodimetri. Yang pertama, timbang 20 tablet vitamin C dan rata-ratakan berat per tabletnya. Yang kedua, gerus hingga halus. Yang ketiga, timbang sejumlah sampel vitamin C yang setara dengan 250 sampai 300 mg vitamin C. Larutkan dengan Aquades di dalam labu ukur 250 ml sampai tanda batas. Kemudian pipet 10 ml sampel ditambah kurang lebih 10 ml H2SO4 normal tambah 2 ml indikator amilum yang berwarna putih susu. Kemudian titrasi hingga Ta berwarna biru muda. Selanjutnya yaitu ada prosedur iodometri, yaitu prosedur penetapan kadar vitamin C metode iodometri. Yang pertama, timbang 10 gram sampel, larutkan dalam labu ukur 100 ml dengan Aquades sampai tanda batas. Kemudian pipet 10 ml sampel. Selanjutnya tambahkan H2SO4 normal dan tambahkan 1 gram KI bebas iodat atau IO3-. Setelah itu tambahkan juga 10 ml KiO3 0,1 normal. Selanjutnya diamkan di tempat gelap kurang lebih 5 menit sambil dikocok. Titrasi dengan larutan natrium tiosulfat standar hingga mendekati Te yaitu warna coklat pudar. Setelah mendekati Te, tambahkan 2 ml indikator amilum 2% yang berwarna biru tua. Setelah itu lanjutkan titrasi hingga Ta berwarna biru tempat menghilang. Lalu ada perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu pelarutan I2 atau iodium. Berat ekivalen I2 atau iodium sama dengan 127 gram per mol. Rumusnya, gram sama dengan N dikali Be dikali V dibagi 1000. Sama dengan 0,1 dikali 127 dikali 500 dibagi 1000. Hasilnya 6,35 gram. Lalu untuk penentuan konsentrasi I2, yang pertama ada rumus ekivalen natrium tiosulfat sama dengan konsentrasi natrium tiosulfat dibagi volume yang dipipet. Lalu untuk menentukan konsentrasi I2, rumusnya ekivalen natrium tiosulfat dibagi volume peniter.
Penentuan kadar vitamin C iodometri. Persen kadar vitamin C sama dengan faktor pengenceran atau V labu per V pipet dikali Vn kalium iodat dikurangi Vn natrium tiosulfat dikali berat ekivalen vitamin C dibagi miligram sampel dikali 100%. Perhitungan penentuan kadar vitamin C iodimetri. Yang pertama, hitung berat rata-rata tablet. Rumusnya, berat total 20 tablet dibagi 20. Lalu, untuk menghitung berat yang harus ditimbang, rumusnya 300 mg per kandungan vitamin C label dikali berat rata-rata tablet. Tablet per titrasi sama dengan berat yang ditimbang dibagi berat rata-rata tablet. Lalu, untuk menghitung kandungan per titrasi, rumusnya volume dikali normalitas I2 dikali berat ekivalen asam askorbat. Untuk menghitung kandungan per tablet, rumusnya kandungan per titrasi dibagi tablet per titrasi. Yang terakhir, untuk menghitung kesesuaian kadar, rumusnya kandungan per tablet per kandungan vitamin C label dikali 100%. Berikut ada tayangan singkat mengenai prosedur iodo dan iodimetri vitamin C. Adapun prosedur dalam penentuan kadar vitamin C dengan metode big titration diantaranya adalah preparasi sampel dan blanko. Preparasi sampel pertama yaitu vitamin C dari dalam bentuk tablet sebanyak 50 mg vitamin C dari vitamin C tablet dilarutkan dalam 5 ml Aquades, larutan hingga homogen untuk kemudian digunakan dalam titrasi untuk penentuan konsentrasi dari vitamin C tersebut. Sampel kedua adalah vitamin C yang ada di dalam jus jeruk, yaitu sebanyak 5 ml jus jeruk diambil untuk dititrasi dan ditentukan kadar vitamin C-nya. Blanko yaitu digunakan Aquades sejumlah yang sama yaitu 5 ml Aquades. Disiapkan masing-masing Erlenmeyer atau 3 labu Erlenmeyer dan 3 tabung buret, masing-masing berisi 5 ml sampel 1 yaitu 5 ml vitamin C dalam tablet yang telah dilarutkan dengan Aquades, dan sampel kedua berisi 5 ml larutan jus jeruk, dan tabung yang pertama berisi 5 ml Aquades sebagai blanko. Pada masing-masing labu Erlenmeyer ini ditambahkan reaksi yaitu 3 ml H2SO4 dan 10 ml iod. Iod yang ditambahkan ini dalam jumlah berlebih dibandingkan dengan jumlah sampelnya, yaitu 10 ml iod. Lalu kemudian di dalam buret siapkan natrium tiosulfat dengan volume tertentu dan catat volume awal dari natrium tiosulfat sebelum titrasi. Pada proses titrasi, amati terlebih dahulu warna sampel sebelum titrasi dimulai. Lalu tambahkan iod berlebih dan reaksi lainnya seperti H2SO4. Warna sampel akan berubah menjadi warna coklat tua akibat penambahan iod tersebut. Sebelum titrasi dimulai, catat volume natrium tiosulfat awal. Lakukan titrasi dengan natrium tiosulfat. Amati perubahan warna yang terjadi pada titrat. Jika warna telah berubah menjadi kuning, kecoklatan, atau coklat muda, hal tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai titik ekuivalen pada reaksi vitamin C terhadap iod berlebih. Selanjutnya, tambahkan indikator pati untuk menunjukkan bahwa masih terdapat iod yang tersisa pada titrat tersebut untuk menentukan titik akhir titrasi. Lanjutkan titrasi dengan natrium tiosulfat hingga warna titrat kembali pada warna semula atau tidak berwarna. Catat volume natrium tiosulfat akhir sebagai data dalam penentuan konsentrasi vitamin C.